Potensi kopi di Kabupaten Mamasa ini, saya jelaskan bahwa 17 kecamatan, 180 desa, semua cocok dengan kopi. Dan boleh dikatakan bahwa masyarakatnya itu, dia bisa sekolah, dia bisa hidup, ekonominya baru itu gara-gara kopi sejak dulu. Sehingga persoalan tentang kopi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, masalah ini lumbungnya. Ya, karena di sini memang mayoritas petani, jadi kita juga termasuk petani kopi. Karena memang itu penghasilan utama di Inosu sejak 10 tahun yang lalu dari orang tua memang. Ya, karena kita mau sekolah tidak ada uang, jadi petani saya. Banyak sekali. Kita kadang kurang puas dengan harga kopi, dengan hasil kerja kita selama kita kerja kan tidak sesuai. Lebih banyak waktu kita lakukan bekerja dibanding dengan harga kopi yang cuma segitu. Video kayak tuh. Memang ini nih yang harus dipanen seperti ini, yang ini kan? Ya, jadi selama saya berkunjung ke Mamasa beberapa daerah itu ada 2 jenis kopi seperti yang diusahakan di sana, yaitu yang pertama adalah paling banyak itu adalah Arabica, kemudian kedua Robusta. Nah, dari 2 jenis ini kelihatannya tidak semuanya sama teknis budidayanya. Pada beberapa lokasi ada yang terlihat bahwa mereka sudah menerapkan teknik budidaya yang cukup baik. Ini terlihat satu dari sistem percabangannya yang baik begitu ya, tidak terlampau tinggi, dan pada daerah-daerah tersebut juga ada tanaman naungannya, karena seperti diketahui tanaman kopi itu perlu naungannya. Sehingga kalau misalkan ada tanaman kopi yang terbuka, itu bisa dijamin akan menjadi masalah dalam pertumbuhannya. Nah, kemudian dari segi panen kita nemukan juga ada beberapa petani yang sudah benar-benar panennya itu memilih buah-buah yang memang masak benar, yang berwarna merah. Ini salah satu hal yang sangat menarik dan saya juga cukup surprise karena jarang sekali petani yang mengambil buah kopi itu memilih. Piti. Cula 2 sih. Jangan ibadah nando. Matanda na naman na ikupo.
Keto tero di dalam talan aku. Sulalaknya talanan lah. Ketiaki mak pakai ya. Udah aku berkecil makan. Belum juga ingin nonton ya. Jadi setelah panasnya sudah kita berkata sudah sesuai kita masukkan biji kopi. Ini diangkat naik posisi naik. Ya, gitu kan. Ini sudah jalan 3 tahun sekarang ini. Ya, saya mulai mengolah ini mulai dari yang manual sampai kepada ini sudah jalan 3 tahun. Ya. Kalau awalnya ya manual saja, artinya sangrai ini pakai tabung silinder hanya diputar secara manual. Setelah itu berkembang ya dengan alat ini. Ya kalau manual jelas tenaga yang dibutuhkan agak banyak, waktu juga dan susah untuk kualitasnya jelas tidak akan sama kalau menggunakan teknologi yang agak baik sedikit karena tingkat kematangannya tidak sama karena pemutarannya itu tidak konsisten setiap saat. Jadi mungkin ada yang agak hangus, masih ada yang agak kurang matang begitu, kurang masak sehingga tidak konsisten. Jadi kualitasnya juga pasti agak kurang baik. Ya, saya kira kalau untuk pemerintah Kabupaten Mamasa itu harus memberikan bimbingan teknis yang terkait dengan capacity building, peningkatan pengetahuan petani untuk bagaimana dia melakukan proses bisa katakan proses pengolahan lah gitu ya, atau pasca panennya yang mungkin lebih pas dan sebagainya. Itu harus ada pendampingan, harus ada program-program yang diarahkan untuk memperbaiki proses penanganan pasca panen di hulunya. Ya, untuk yang di hilir mungkin lebih pas untuk dilakukan oleh mungkin KUD atau mungkin kelompok tani atau mungkin ada investor yang mau masuk ke sana. Kami berkeyakinan bahwa kopi Mamasa itu akan bisa sejajar dengan kopi-kopi yang ada di daerah lain. Mau ke pasar. Segala penjuru kita masuki di mana kualitas kopi yang bagus. Yang tidak bagus dititip, tidak diambil. Kita pilih yang kualitas yang bagus. Kita pinjam sama petani saja, cuma kepercayaan sama petani, bagaimana petani percaya sama kita, dikasih barangnya ya kita antar mi ke sini ya, di sini juga kalau misalnya kandas uang ya kita juga pasrah mi begitu tuh mau di apa kalau
misalnya dana tidak mencukupi. Ya dari kita, cara kita untuk melayani petani, bagaimana untuk menyenangkan petani supaya barangnya ke kita. Bila kita kasar 1 sen pun barangnya dia tidak akan kasih sedikit pun. Yang mendasari pertama itu kemarin waktu mau sertifikasi kopi organik dengan fair trade, karena yang bisa bergabung di dalam sertifikasi kopi organik dengan fair trade itu harus berbadan koperasi. Kalau untuk saya, kalau kopi green bean itu sampai biasa kalau ini 100 ton lebih per tahun, ada 200 ton. Mungkin tahun ini mungkin saya target sampai 300 ton karena ini kan lagi panen banyak untuk saya sendiri. Penjualannya kita sekarang ini sudah ada sampai Surabaya, ada ke Medan, Makassar, serta Makassar. Dan sekarang kan harga lokal lebih lebih untuk lokal Indonesia saja lebih bagus harga ketimbang mau ekspor ke luar negeri sekarang. Karena aromanya mantap, rasanya cuma sangat enak, segar itu rasanya kalau sudah minum kopi.